mulai pada pagi hari ini. Tolong sekelilingnya dilihat masih ada sampah atau tidak di sekeliling kalian. Kalau misalkan masih ada, dibuang di tempatnya, ya. Kemudian dalam pembelajaran ini, ya, nanti diharapkan setelah belajar kalian akan mengerti tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah unsur-unsur teks narasi cerita fantasi. Jadi setelah kalian mengikuti materi ini, nanti kalian akan bisa menyebutkan unsur-unsur cerita fantasi, ya, seperti yang ada di layar monitor. Itu tujuan pembelajaran pada saat ini adalah teks narasi cerita fantasi, ya, dimana nanti setelah pembelajaran ini kamu atau kalian semua akan bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Contohnya nanti ada tokohnya siapa, temanya apa, latar kejadiannya gimana, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran pagi hari ini. Paham? Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, ya, pelajaran minggu yang lalu, masih ingatkah? Masih ada yang ingat kira-kira pelajaran minggu yang lalu? Pengertian tes deskripsi. Ayo, kalau masih ada yang ingat, siapa kira-kira yang ingin menerangkan pengertian daripada tes deskripsi? Silakan. Saya, ya, silakan. tes deskripsi adalah jenis teks yang memberikan gambaran yang rinci tentang objek tertentu atau peristiwa tertentu, Bu. Ya, jadi tes deskripsi itu apa? Tes yang menggambarkan atau peristiwa dari objek tertentu. Jadi setelah kita nanti membaca, melihat, akan bisa, ya, menentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya sesuai dengan pengertian dari tes deskripsi tadi. Paham? Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anakku semua semuanya bawa HP? Kalau semuanya bawa HP, tolong dikeluarkan HP-nya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu tolong keluarkan HP-nya, karena nanti di sini kita akan memakai bantuan Google untuk membantu proses pembelajaran ini. Ada semuanya bawa HP? Bawa, tolong dikeluarkan. Nah, di sini saya bantu, ya. Di sini kita akan mencari pengertian teks narasi dari Google, ya, dari Google. Langkahnya dari Google itu kalian, ya, sudah dihidupkan semua HP-nya. Nah, kalau sudah, dari Google itu carilah atau ketiklah pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi. Dari Google itu sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah, kira-kira pengertian dari teks narasi itu sendiri apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Ya, itu pengertian daripada teks narasi. Apa tadi teks narasi? Apa tadi? Teks narasi adalah Suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa. ya, suatu karangan cerita yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Itu pengertian daripada teks narasi. Kemudian
narasi. Lanjut ke materi yang lain, itu pengertian di sini akan saya tampilkan. Nah, di sini juga ada pengertian teks narasi lagi ya, selain yang kalian cari di Google tadi ya. Di layar sudah saya tampilkan pengertian teks narasi. Kira-kira apa? Siapa yang mau membacakan? Kira-kira siapa yang mau? Silakan. Gunawan atau bacakan Bun. Teks narasi apa? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayal saja. Ya, di sini dijelaskan bahwa pengertian teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang seolah-olah kejadiannya itu bisa nyata ataupun bisa tidak nyata. Ya, itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan menanya ke kalian semua ya. Pernahkah kalian melihat film atau melihat film Doraemon? Film Doraemon kan? Itu tokoh utamanya siapa di situ? Tokoh utamanya adalah Doraemon. Nah, kalau kalian sudah pernah melihat atau sudah pernah menyaksikan, tokoh utama di situ sudah jelas ya Doraemon. Kira-kira keajaiban apa yang dimiliki oleh tokoh utama? Siapa yang tahu? Keajaibannya apa saja? Ya, apa? Kantong ajaib, Kantong ajaib, terus baling-baling bambu, baling-baling bambu, terus lanjut apa lagi? dan lonceng. Ada lonceng. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh apa? Doraemon. Itu salah satu contoh dari teks narasi cerita fantasi yang mana di dalam kenyataannya kalau dunia nyata atau kehidupan sehari-hari tidak ada kejadian seperti itu nak ya. Jadi intinya di sini pengertian teks narasi itu bisa khayalan saja ya. Lanjut untuk yang selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks narasi. Di sini sudah terpaparkan ya, ciri-ciri teks narasi itu ada berapa nak? Yang pertama apa? Silakan dibaca. Ya, itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama, gaya bahasanya itu menggunakan gaya bahasa yang narratif. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua apa nak? Nah, ciri yang kedua itu cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Kemudian untuk yang selanjutnya yang ketiga, ya, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Nanti di dalam cerita itu akan banyak bermunculan konflik ya. Kemudian yang keempat apa? Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema. Kemudian selain tema nanti ada latar ya. Setelah latar di situ nanti ada alur. Kemudian selain alur ada sudut pandang. Nah, setelah kalian nanti melihat tayangan video ya, kamu akan bisa menentukan siapa tokohnya, siapa di mana tempat kejadiannya atau temanya, kemudian karakter atau alurnya bagaimana. Nanti kalian akan bisa menentukan kalau sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jelas ya untuk ciri teks narasi? Ya, kalau jelas ada
menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Ya, jadi intinya apa nak? Cerita teks fantasi itu isinya apa? Isinya hanya berupa rekaan atau khayalan, ya. Khayalan di luar kenyataan yang ada. Ya, itu karena fantasi itu isinya khayalan, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tujuan cerita fantasi, ya. Di situ dijelaskan apa lah kira-kira tujuannya? Untuk menghibur tujuannya untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, tujuannya setelah kalian menyaksikan contoh cerita fantasi, tujuannya kalian terhibur. Itu yang pertama, karena cerita fantasi itu tujuannya untuk menghibur. Lanjut, apa itu? Unsur-unsur cerita fantasi di sini ada banyak, ya. Yang pertama apa unsur-unsurnya? Ya, kemudian yang selanjutnya Menggunakan berbagai latar jelas ya, kemudian yang ketiga ide cerita. ya, ide cerita. Kemudian yang selanjutnya tokoh dan bahasa. Itu unsur-unsur cerita fantasi. Di mana unsur-unsur cerita fantasi itu yang pertama ada keajaiban. Tapi di dalam ceritanya muncul keajaiban. Keajaiban apa? Seperti yang Ibu contohkan pada awal pembelajaran tadi, contoh cerita film kartun Doraemon. Keajaibannya apa? Kira-kira? Doraemon memiliki kantong ajaib. Kemudian yang selanjutnya Doraemon memiliki apa lagi? Kemudian memiliki apa lagi? Itulah contoh di dalamnya memiliki keajaiban. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan sebagai latar. Ya, nanti akan ditemukan banyak latar yang digunakan, bisa di rumah atau bisa di mana saja, ya, terkait dalam cerita yang ada di dongeng itu. Ya, kemudian yang selanjutnya ide atau ceritanya terbuka untuk siapa? Terhadap daya kaya penulis, artinya tidak dibatasi, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tokohnya, tokoh unik. Arti unik di sini apa kira-kira? Memiliki kesaktian. Ya, nanti kalau kalian sudah menyaksikan video berlian, ya, berlian 3 warna, pasti di dalamnya akan mendapatkan kesaktian tokohnya. Ya, selain
Cerita fantasi total. Bagaimana pengertian dari cerita fantasi total di dalamnya? Nah, kalau total itu berarti tidak ada di dalam dunia nyata. Dan semua kejadian peristiwa yang ada di dalamnya itu adalah cerita apa? Khayalan semata saja ya. Itu kalau cerita fantasi total. Kemudian yang kedua cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan itu cerita yang bagaimana? Berarti cerita fantasi irisan itu tokohnya, namanya itu masih ada di dalam dunia nyata. Ya. Sampai di sini paham? Intinya nanti setelah kalian menyaksikan video cerita fantasi, ya kalian akan bisa menentukan oh cerita video ini memakai cerita fantasi misalkan total atau memakai cerita fantasi irisan. Dilihat kira-kira kejadian yang ada di dalamnya itu menggunakan cerita kiasan atau khayalan saja, atau yang kedua di dalamnya hanya menggunakan nama-nama yang masih ada di dalam kejadian nyata. Jadi bisa dipahami kan? Bisa. Misalkan menggunakan ya, menggunakan khayalan tidak ada di dalam kenyataan itu memakai cerita fantasi yang apa? Kemudian kalau misalkan nama tokohnya atau latar ceritanya itu menggunakan kejadian yang nyata, itu termasuk pada cerita fantasi apa? Cerita fantasi irisan. Lebih jelasnya ya, saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran cerita teks fantasi. Tetapi sebelum video di sini saya tampilkan, terlebih dahulu kalian bentuk kelompoknya. Kita bentuk 20 ya. Berarti 20 orang ini menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah terbuat semua? Kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nanti sambil menyaksikan video yang menghadap ke belakang, membelakangi video agak geser ke depan supaya kalian bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan dan nanti akan mengisi tugas-tugas yang ada. Ya, silakan. Di sini saya akan menceritakan cerita fantasi dengan judul Berniaga Pak. Silakan disimak
Nanti kamu lihat kira-kira cerita ini termasuk menggunakan dari cerita apa ya, ulang selesai itu ya. Jadi simak ceritanya dari awal sampai akhir. Petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktunya mereka untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Anika, teman-teman Anika menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna putih. Anika mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia memiliki sahabat yang menyukai warna hijau. Ketiga sahabat itu sepakat untuk berkumpul di rumah Anika. Di pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Itu sama dengan yang saya katakan tadi ya, kan ceritanya di situ disamakan juga bisa. Tayangan yang ada di video dan ini cerita yang ada kalau kita tuliskan seperti ini, ya. 5 detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi dengan berlian. Selamat datang di negeri kami. Orang kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak bernama Candy. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu. Tapi kan tokoh-tokohnya siapa saja ya. Berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putrimu. Lalu Cika dan Talita protes secara bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Talita, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Ucap Anika sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Putri Candy! Anika berlari menuju tempat tidur Putri Candy. Dengan ragu, Talita dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai dengan warna. Setelah Anika menjelaskan, jawab Anika dan Cika. Setelah itu, tiba-tiba Putri Candy menguap, pelan-pelan dan terbuka.
Ya, siapa nak tokohnya? Tokohnya Anika, tokoh yang ada di dalamnya ya. Nanti setelah ini saya bagikan lembar kerja kalian ya, dimana nanti kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian diisi di dalam tabel ya. Kemudian kira-kira setelah kalian menyaksikan video ini tadi, kalian bisa menentukan ya bagian 3 warna ini menggunakan cerita fantasi apa, nanti bisa ya? Ya, bisa nanti musyawarah kerjasamalah dengan kelompok kalian dikerjakan, kemudian setelah dikerjakan nanti kita presentasi satu persatu ke depan ya, paham ya? Paham. Kemudian untuk yang kedua kita akan tayangkan juga video dimensi alfa ya. Kau harus memulai kembali. Nah ini video dimensi alfanya ya. Tak tahu apa yang harus diperbuat. Sedangkan manusia dengan beristana kala itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasukkan dimensi alfa. Tanpa aku sadari ia begitu. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawanya kembali. Ejak menghempaskan tubuhnya pada jangkauan terlalu berat berdiri dengan resah. Ali berteriak lantang, "Jangan main-main, bro!" Ali menyataku dengan tajam. Padahal Ejak tercekat. Aku tahu Ejak kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabat. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat jiwaku. Kembali Ejak dan Ali kataku tajam. Aku mengotak-atik komputer luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem operasi. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kukeripau bola pada layar monitor lumina di depanku dan diikuti gelombang biru milik aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk melewati bersama manusia purba itu. Hubungan penuh asap dengan pohon-pohon yang berangkas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku melepaskan tangan manusia purba. Hujan erat dan aku lari menuju warung dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di warung dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba, kudengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke dalam laboratoriumku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas seakan diotok semua sendiku. Aku menengadah dan melihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku tiba. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kuyang Ejak membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah. Selesai ya. Jadi setelah kalian menyaksikan cerita video
Ini kelompok aku kemarin yang corona ya. Buka kata kuncinya enggak. Kemudian yang kelompok 3 Nanti ini uang nanti ya, yang kelompok 2-nya bagian kawanan. Kedua ya. Kemudian kelompok 2 ini. Kemudian kelompok 3 dimensi apa ya? Kelompok 4 dimensi apa? Nah, perhatikan sudah dilihat semua ya. Jadi semuanya bekerja untuk memecahkan masalah yang ada pada pagi hari ini ya. Untuk kelompok 1 dan 2 perhatikan di situ ada ya, kalian diminta untuk menceritakan kembali video yang sudah kalian lihat atau kalian baca ya. Sudah dilihat semua lembar kerjanya. Nomor 1 kalian diminta untuk menceritakan kembali ya. Di situ tuliskan kembali ceritanya yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi. Itu langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk yang nomor 2 diminta untuk ya, itu termasuk dalam cerita fantasi apa yang nomor 2 kerjakan ya. Kemudian untuk LKPD yang kedua, di situ halaman terakhir lihat yang sudah tadi saya bagikan. Di situ kalian diminta untuk menentukan apa yang pertama, tokohnya siapa. Di situ dituliskan. Kemudian setelah tokoh apa bawahnya? Tempat kejadiannya. Kemudian yang ketiga apa? Tema. Dan yang keempat rangkaian peristiwa. Begitu pula dengan kelompok yang lain ya. Paham untuk kelompok 1? Paham. Jadi kalian yang pertama diminta untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi
Ini kelompok 2. Lihat 3 warna ya. Kemudian ini kelompok 1 ya. Silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya, semua kelompok bekerja ya. Bekerjanya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Yang penting mendapat hasil yang baik. Kalau sekiranya tidak paham atau tidak ngerti, jangan bertanya dengan kelompok lain, misalnya dengan ibu. Ya, gimana kelompok 4? Ngerti? Ibu. Ya, lanjut kalau ngerti ya. Kemudian kelompok 1 gimana? Kelompok 1 kapan? Ibu bisa? Ya, yang lainnya bisa? Ya, nanti ya, silakan kerjakan kalau bisa pelan-pelan, masih di sini waktunya masih panjang ya. Kemudian kelompok 3 bisa pakai? Ya. Kelompok 4, kelompok 2 bisa? Ya. Musyawarah ya, jangan ada yang tidak ikut mengerjakan. Semuanya bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Ya, kalau kolomnya tidak muat bisa dikerjakan di belakang ya. Di belakangnya kan ada gitu ya. Di belakangnya ada lembar kosong, langsung ditulis di belakangnya saja kalau kolom depannya itu tidak muat ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa Manda? Tulisannya yang bagus, yang rapi ya nak, biar bisa terbaca ya. Nanti kalau pas maju ke depan untuk presentasi, biar tidak bingung membacanya. Ada yang kesulitan? Ya. Ya. Nah.
Kalau kolom bedanya nanti ketemu ya. Diteliti lagi, dikoreksi lagi, siapa tahu masih ada yang salah, ya. Yang lembar pertama tadi sudah, diulangi lagi. Siapa tahu masih ada menemukan kesalahan. Atau ingin kita bantu lagi ceritanya ini misalkan kita bantu lagi di bawahnya di sini. Mulai dari awal sampai ini sampai ini. Coba Marcel, mana punyamu? Kemudian yang pertama tadi kalau yang pertama ini ya, kemudian yang kedua ini ya. Yang ini sudah lembar. Loh, yang lembar pertama tadi mana? Ini ya. Lembar kedua itu. Oke. Nulisnya sekali lagi Bu tegaskan di sini yang rapi ya. Waktunya masih 15 menit lagi ya, masih panjang.
Bingung